Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosa Amalia Putri Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai olah data menggunakan Google Earth Engine pada modul 8 Sistem Informasi Geografis. Nah, untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu Google Earth Engine-nya. Nah, di Google Earth Engine itu terdapat berbagai macam seperti platform dan dataset. Nah, platform ini kita gunakan untuk mengedit dalam script. Selanjutnya untuk dataset ini kita gunakan untuk eh, kumpulan data yang dapat kita masukkan pada script. Nah, untuk yang pertama kita buka code editor terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Nah, dalam eh, script ini kita gunakan untuk menulis perintah yang akan dimunculkan pada peta. Nah, untuk yang sort, place, and dataset ini kita gunakan untuk mencari wilayah yang akan kita gunakan untuk membuat kajian. Selanjutnya, untuk Gatling ini kita bisa membagi pekerjaan kita dalam skrip ini dalam bentuk link dan dapat diakses oleh semua orang. Terus selanjutnya untuk yang run ini kita gunakan untuk memproses perintah yang ada di skrip. Nah, untuk run ini jika run berjalan dengan sempurna akan muncul di task dan akan memberikan kode checklist seperti ini. Selanjutnya di konsol ini akan memunculkan citra yang digunakan untuk map ini. Nah, untuk script itu tuh kayak owner itu uh, pemilik dari akun dan ini adalah hasil pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk docs ini kita gunakan sebagai data perintah yang kita nggak perlu nulis langsung dan kita bisa copy dari sini. Terus aset ini itu uh, kita bisa mengupload data SHP yang ada di PC ke dalam Google Earth Engine ini. Nah, untuk yang utama kita buat datanya terlebih dahulu. Itu kita cari Sumatera Barat. Oke, selanjutnya kita bisa klik saja. Nah, karena saya mendapatkan Danau Singkara, sebelumnya saya sudah mencari Danau Singkara yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu ada di wilayah sini. Nah, aku bakal menggunakan wilayah yang ini aja. Nah, untuk yang pertama, kita bisa pilih yang rectangle ini, lalu kita bisa langsung gambar di sini. Kita cantumkan untuk wilayah daratan dan wilayah perairan. Selanjutnya kita bisa exit untuk mengunci poligon ini. Nah, selanjutnya untuk var geometri ini diubah menjadi AOI. Nah, AOI ini memiliki arti kayak data keseluruhan dari poligon ini. Nah, selanjutnya uh, untuk memberikan nama, kita tulis aja var Singkara. Terus lalu kita sama dengan kita bisa cari di sini itu collection. Nah, ini kita cari aja di maaf, ternyata belum saya ini. Kita cari di docs, lalu kita pilih yang ini, fitur collection yang arts kolom, terus kita copy aja. Selanjutnya kita masukkan di sini. Nah, ini kita hapus aja dan kita berikan tanda kurung, lalu kita masukkan AOI. Nah, setelah sudah, kita enter saja. Terus kita akan ekspor data ini ke dalam drive. Itu kita cari di docs lagi. Kita cari table to drive. Nah, untuk table to drive kita pilih yang ini. Kita copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, ini kan karena terlalu panjang, kita bisa kasih buka kurung, lalu kita enter. Untuk collection sendiri itu diberi nama atau nama file daerahnya.
Selanjutnya, untuk description ini kita kasih nama, jangan lupa petik terlebih dahulu itu polygon, polygon underscore Singkara. Nah, underscore ini digunakan sebagai pengganti spasi karena kalau kita langsung tulis spasi itu perintah nggak bakal dilaksanain. Nah, untuk folder kita ubah namanya dengan ketik terlebih dahulu menjadi ROI. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita untuk file name prefix ini kita hapus aja. Nah, terus file format ini kita enter. Formatnya kita masukin itu sama dengan terlebih dahulu petik satu, lalu kita masukin ROI. Nah, setelah sudah, untuk ini kita hapus aja. Lalu kita berikan tutup kurung yang seperti ini, lalu diberikan sama dengan titik. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa run aja atau kita bisa proses untuk memasukkan run ulang. Sebentar, karena terdapat kesalahan. Mohon maaf, ini tuh yang salah bagian format file. Nah, seharusnya tadi kan saya harusnya tuh nulis SHP, tetapi saya nulis RAW. Ini SHP itu bentuk file dari yang data yang akan kita gunakan, kita run. Nah, kalau datanya berhasil tuh di task itu bakal muncul, nah seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita run aja. Lalu kita run lagi. Nah, kita tunggu terlebih dahulu untuk mendownload datanya dan menunggu ini menjadi checklist. Nah, karena sudah muncul, lalu kita klik ini dan kita open in Drive. Nah, di Drive ini kita download semuanya aja ke PC kita masing-masing. Terus selanjutnya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, karena sudah muncul, ini kan masih berbentuk zip file ya. Nah, kita ekstrak terlebih dahulu menjadi file biasa. Nah, sudah muncul datanya. Selanjutnya kita kembali ke Google Earth Engine terlebih dahulu. Nah, pada mana ini tadi ya? Nah, ini dia. Pada Google Earth Engine ini untuk langkah awalnya itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2. Itu kita memasukkan memasukkan datanya itu ke dalam script. Nah, kita ini hapus dulu. Nah, setelah sudah kita masuk ke aset, terus kita new, kita pilih yang save file, saja kita pilih ini dan kita masuk ke data row ini. Kita gunakan semuanya, lalu kita upload. Nah, kita tunggu untuk di tas itu 100% checklist. Eh, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sedang proses untuk checklist.
Maaf, waktunya sangat lama kita pas. Oh, sudah muncul, lalu kita open aja. Nah, kita ini refresh aja. Nah, sudah muncul poligon Singkara, terus kita masukkan. Nah, karena sudah masuk, untuk tabel ini diubah menjadi ROI. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masukkan langkah yang kedua, yaitu memunculkan memunculkan data SHP bagian ke kita enter aja. Untuk masukkan kita klik map titik add layer, terus kita buka kurung, kita masukin ROI. Nah, selanjutnya kita enter lagi, terus kita run terlebih dahulu untuk memasukkan layernya di sini. Nah, jika sudah, kita berikan keterangan terlebih dahulu. Ini itu untuk memasukkan layar SHP. Selanjutnya kita akan mengunci eh, data ini agar tidak berpindah kemana-mana dengan cara map titik terus cen- center object, lalu buka kurung ROI, koma 12. Ini itu fungsinya untuk mengunci poligon kemana. Nah, selanjutnya kita enter aja, lalu kita masuk ke langkah ketiga, itu memanggil citra yang akan digunakan. Nah, untuk memanggil itu kita bisa enter lagi, kita masukin var, kita gunakan citra Landsat 8. Nah, untuk memakai citra Landsat 8, kita bisa cari di menu awal Google Earth Engine, kita pilih ke dataset, lalu setelah muncul kita langsung ke Landsat, terus habis itu kita pilih Landsat yang 8 oli, terus kita klik yang top atmosphere. Kita bisa copy ini aja, lalu kita paste. Nah, setelah sudah, kita langsung enter aja dan kita masuk ke langkah keempat. Itu adalah menyaring chip, menyaring dan mengoleksi citra. Itu kita masuk, eh kita masukkan terlebih dahulu itu filter bounce dengan tulisan filter bounce. Nah, filter bounce ini kita masukin ROI dulu. Filter bounce ini digunakan untuk memasukkan data ROI, citra ROI di map ini. Jadi nggak semuanya dan bakal menunjukkan citra yang ada di map ini aja. Selanjutnya, kita akan memfilter tanggal dari data yang akan kita gunakan. Kita menggunakan tanggal 2 tahun 2024, bulannya 1 dan harinya juga 1. Mohon maaf sebelumnya ini diberikan petik terlebih dahulu. Terus koma itu menunjukkan sampai tanggal petik terlebih dahulu 2024, tanggal bulannya itu 12 dan tanggalnya itu tanggal 31. Nah, setelah sudah, selanjutnya eh, kita berikan keterangan untuk memfilter
tanggal di ROI. Selanjutnya, kita akan memfilter ini, namanya tuh filter metadata. Nah, filter metadata ini dia akan mengoreksi atau mengoleksi citra dari tutupan awan itu dengan cara buka kurung, buka kurung, lalu kita kembali ke data tadi. Nah, kita gunakan cloud covernya yang persentase saat 0 sampai 100. Terus kita copy, kita masukkan ke sini aja. Mohon maaf, sebelumnya kita gunakan ketik terlebih dahulu, kita masukin. Nah, setelah sudah, itu kita koma, slashnya itu juga pakai tik, underscore, dan koma lagi, koma 10. Nah, ini kita gunakan untuk mengoreksi citra dari tutupan awan. Nah, setelah sudah kita enter, kita eh, klik ini, kita masukkan median, buka kurung. Nah, ini tuh memiliki fungsi untuk memilih citra pertama dari koleksi pertama. Nah, sudah kita enter lagi, terus kita masukin klip. Klip itu untuk memotong wilayah ROI saja. Nah, selanjutnya di klip ini jangan lupa setelah tutup kurung kita masukkan ini titik koma. Nah, selanjutnya kita enter aja. Salah. Kita enter aja. Nah, di sini kita enter lagi. Lalu kita pin landscape 8 kurung. Terus kita masukin lagi itu map titik add layer landscape 8. Lalu kita run terlebih dahulu. Nah, di konsol ini bakal muncul band yang digunakan, yaitu 17 band. Nah, ini kita pilih layar kedua, terus kita ubah terlebih dahulu B4, B3, dan B2, lalu customnya ini kita ubah menjadi 100. Lalu kita apply. Nah, sudah muncul, lalu kita bisa import. Nah, import ini akan menghasilkan image fish param. Nah, kita bisa close. Selanjutnya, kita akan apa ya namanya, menambahkan Landsat ini dengan tambahan itu koma. Nah, kita copy yang image paramnya. Selanjutnya kita paste di sini. Maaf, salah. Terpencet di atas. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini sebaiknya kita hapus terlebih dahulu agar tidak error ya, teman-teman. Nah, kita ulang lagi lalu kita import lagi. Nah, karena sudah, ini kita copy, selanjutnya kita paste di sini.
Nah, setelah memasukkan ini kita close dulu, mohon maaf. Kita masukkan koma itu yaitu koma petik true color. Terus kita enter aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Ini kita berikan keterangan untuk memasukkan untuk mengecek citra citra pada konsol. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keberapa kelima, yaitu memproses difference index atau memproses NDWI-nya. Nah, selanjutnya kita akan enter lagi dan kita masukkan var NDWI-nya, terus sama dengan kita masukkan terlebih dahulu dan set 8-nya. Habis itu kita cari di docs. Itu kita kasih titik dulu. Kita kasih cari di docs itu namanya sebentar. To normalize difference. Nah, ini kita copy aja semuanya. Nah, pen-nya itu kita ubah menjadi warna. Ini kita ke pen. Warnanya kan merah sama hijau. Merah. Ya, itu kita masukkan yang NIR sama green itu B3 dan B5. Terus kita masukkan di sini aja. Buka B3, koma, kita petik lagi B5. Nah, tapi ini sebelumnya lupa memberikan ini. Nah, selanjutnya kita bisa enter. Terus kita akan menampilkan hasil dari NDWI ini. Itu kita masuk ke langkah 6, yaitu memunculkan hasil data. Nah, kita beri keterangan ini terlebih dahulu agar tidak lupa. Itu untuk memasukkan rumus NDWI. Nah, untuk memunculkan, ini kita seperti tadi, masukkan map titik add layar. Selanjutnya kita buka kurung, kita pilih NDWI, lalu kita koma, kita masukkan kurung seperti ini. Nah, untuk interpretasi dari NDW itu kan min 1 sampai 1. Nah, kita masukkan dulu untuk minimalnya itu min 1 serta koma maksnya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita kasih koma, kita kasih warna itu tadi kan biru sama hijau. Nah, kita kasih warna aja untuk daratan dan perairan itu sama dengan, terus buka kurung itu petik green, koma, petik lagi itu blue. Selanjutnya di sini di setelah ini kita masukkan koma, petik lagi NDWI. Nah, setelah sudah kita bisa enter, lalu kita bisa run.
Sebentar. Ini warnanya seharusnya kan munculnya hijau sama biru. Nah, ini salah karena di penulisan paletnya itu salah. Seharusnya seperti ini. Nah, kita run aja. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu untuk memunculkan. Nah, karena sudah muncul, selanjutnya itu kita kasih keterangan untuk memunculkan warna daratan dan perairan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu uh, menyimpan hasil olah data. Nah, untuk proses menyimpan hasil olah data, kita selanjutnya enter aja dan kita masukin file ndwIVIS, lalu sama dengan terus kita copy ini semuanya dari sini aja, kita copy lalu kita paste di sini. Nah, setelah sudah kita enter lagi, kita masukin file export params. Bentar. Ini kita masukkan params, terus sama sama dengan kita cari export image. Ini itu yang lengkap ya, image to drive. Kita klik sekali aja, lalu kita copy semuanya. Nah, setelah udah, kita paste di sini. Seperti tadi itu biar mudah kita masukin seperti ini, lalu kita enter. Untuk image, kita sama dengan itu kita masukin ndwi titik uh, visualize terus buka kurung ndwIVIS. Terus setelah itu kita enter deskripsinya, kita masukin petik terlebih dahulu itu ndwi spasi image. Setelah itu defaultnya kita enter juga sama dengan untuk folder ini sampai ke region itu kita hapus, kita gunakan yang region. Region ini kita masukin ROI. Karena kita mau menggunakan ROI, tapi nggak usah pakai ketik. Lalu untuk scale kita enter juga, kita masukin scale-nya itu 30 karena scale yang digunakan itu 30 kali 30. Kita hapus sampai file format, baru kita enter. Untuk file formatnya kita masukin ketik terlebih dahulu, terus div, setelah itu masukkan seperti ini, dan kita hapus dari sini. Terus kita titik koma. Nah, kita memberikan keterangan pada masing-masing terlebih dahulu. Ini itu untuk menyimpan gambar. Nah, ini itu untuk menunjukkan wilayahnya yang mana. Jadi yang ROI-nya aja. Terus scale yang digunakan adalah 30 kali 30. Dan ini adalah format file dalam Drive. Nah, selanjutnya seperti ini. Jika sudah, kita run saja. Nah, kita tunggu saja di
atas, ini pasti akan muncul. Lalu kita run lagi, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sedang proses untuk memunculkan apa namanya gambarnya. Tunggu terlebih dahulu. Nah, karena sudah, lalu kita ini, terus kita open drive, terus kita cari aja MUI, yang mana ya? Nah, ini. Atau yang satunya, sebentar. Oh, benar yang tadi. Jadi yang muncul seperti ini, sudah menjadi data NWI seperti ini. Sekian yang dapat, mohon maaf. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf dan mohon maaf jika penyampaian saya terpatah-patah atau mungkin kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.